Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan aksi tidak pantas seorang wanita yang memaksa wanita lainnya untuk bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Enggak. Kyo. Langsung tinjak Quran. Kyo. Terus Demi Allah, Meta mah enggak ngambil bedak sama minyak wangi. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang ngajarin kalau bersumpah itu harus nginjek Al-Quran itu kan? Ini pemahaman keliru yang harus diluruskan teman-temannya, bahwa tidak ada metode bersumpah dalam ajaran Islam itu dengan cara menginjak Al-Quran seperti ini. Kalau begini mah malah jadi penistaan agama. Ini harus kita luruskan ya, pemahaman-pemahaman menyimpang seperti ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi, semoga jadi pahala jariah. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, silakan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita bahas nih ya, mbak-mbak yang menginjak Al-Quran. Jadi konflik ini berawal dari mbak yang baju warna putih itu kehilangan bedak, lalu menuduh mbak-mbak yang baju warna kuning ini mengambil bedak tersebut. Tapi mbak-mbak yang baju warna kuning ini merasa bahwa dirinya tidak mengambil apapun ya milik mbak-mbak yang berbaju warna putih. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka, dan ujung-ujungnya mbak yang baju putih ini yang merasa kehilangan barang menyuruh mbak yang baju kuning ini untuk bersumpah, tapi dengan cara menginjak Al-Quran. Nah ini yang disayangkan nih, kenapa harus nginjak Al-Quran sumpahnya? Coba kita lihat dulu ya. Aku enggak, Aing meta enggak ngerasa mah injek. Nah ini bahasa daerah, tapi saya ngerti lah dikit-dikit, bisa saya translatekan ya. Soalnya di kepolisian juga kayak gitu ya. Katanya kalau kamu tidak merasa ngambil barang itu, ya injak Al-Quran ini. Soalnya di kepolisian juga sumpahnya begitu. Mana ada di kepolisian sumpah menginjak Al-Quran. Kalau misalnya bener meta yang ngambil, ya emang dasar mata tanya ngalihan. Tapi kalau maling aku intinya penjara penuh baik tanya. Dek Yasin di mana, Dek? Oh. Oh, jadi Al-Quran yang diinjak itu khusus surah Yasin katanya. Jadi dia buka-buka nyari surah Yasin ya. Ini belajar di mana ini ya sumpah begini. Nah, dicari dulu surah Yasin. Gitunya, soalnya eta keur meta masuk ya. Kata aing meta mah moal sieun narek sumpahna naon ge. Mohon meta teruskan omongan tetenya bari ditincak nanti. Mbak yang baju warna kuning ini diminta untuk mengikuti omongan mbak-mbak baju yang berwarna putih ya ketika nanti bersumpah katanya. Siap. Iya, Quran panggede-gedean ya. Astagfirullahaladzim. Soalnya iya ayo tinjau ke meta. Atuh turunkan bae mati cagala. Atuh tinjak lah. Atuh teh perlu nangtung. Tak perlu nangtung teteh mah, atuh tinjak bae meta. Enggak. Kyo. Nangtung tinjak Quran. Kyo. Terus demi Allah, meta mah enggak ngambil bedak sama minyak wangi. Kalau meta ngambil, kalau meta ngambil ulah diberi rezeki saumur hirup. Teuing meta mah nonarana ulah dihirupkeun deui. Terus ulah diberi milik seumur hidup. Ulah diberi milik seumur hirup. Gerak. Cilaka meta sakeluarga. Ulah keluarga. Enggak apa-apa, meta sorangan. Cilaka meta sakeluarga. Enggak apa-apa kalau misalnya meta ngerasa mah. Atau cilaka keluarga meta sekeluarga geus. Oke, udah. Oke, itu tadi sumpahnya ya. Cuman yang disayangkan kenapa harus menginjak Al-Quran. Ini pemahaman yang keliru nih. Banyak orang-orang di Indonesia yang memiliki kepercayaan bahwa bersumpah dengan menginjak Al-Quran itu lebih afdol. Itu lebih akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal tersebut salah besar. Justru malah jadi penistaan agama. Itu malah jadi sesuatu yang menyimpang. 4 tahun yang lalu juga sempat viral ya. Sekelompok ibu-ibu cekcok dengan tetangganya hingga berujung
ujung mereka sepakat bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Ya, lagi-lagi karena keyakinan mereka bersumpah dengan menginjak Al-Quran itu lebih afdol, itu lebih didengarkan oleh Allah. Azabnya nanti lebih cepat turun siapapun yang bersalah di antara mereka. Ini pemahaman keliru, nggak ada kepercayaan seperti itu dalam agama Islam. Tidak ada tuntunan dalam agama Islam bahwa bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Tapi sayangnya kepercayaan seperti ini udah terlanjur menyebar di masyarakat, entah siapa pertama kali yang menyebarkannya. Bahkan teman-temannya, ada juga pernah terjadi pejabat ya bersumpah di hadapan istrinya bahwa dia tidak selingkuh lalu menginjak Al-Quran. Ini aneh banget. Viral pejabat Kemenhub terekam video sedang menginjak Al-Quran. Setelah mengucap sumpah, laki-laki itu kemudian menginjak kitab suci umat Islam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Sama siapa? Dokter siapa? Dokter Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan jinah ya Allah. Tiap hari telepon-teleponan kan? Selain oknum pejabat juga pernah terjadi oknum ASN yang bersumpah di hadapan pacarnya bahwa dia tidak melakukan kesalahan katanya. Dengan bangga dia mengatakan, nih saya berani nginjek Al-Quran sebagai bukti bahwa saya tidak bersalah, saya tidak akan dilaknat katanya begitu. Astagfirullah, aneh-aneh aja orang. Al-Quran aku pijak lah pacar aku, berarti aku bawa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tidak pernah main-main, tipu daya tidak guna kaki yang Tuhan. Saksi yo. Aparatur sipil negara ASN di Kepahyang Bengkulu menginjak Al-Quran ini akhirnya diputuskan untuk dipecat oleh Pemkab Kepahyang pada Senin 10 November 2025 kemarin. Ini tugas para pendakwah, para dai menyuarakan bahwa tidak ada sumpah dalam agama Islam dengan cara menginjak Al-Quran. Sumpah dalam agama Islam itu memang diperbolehkan, tapi dengan syarat situasi darurat, hanya situasi tertentu saja, dan itu pun tidak menginjak Al-Quran. Ya semata-mata bersumpah atas nama Allah, nggak boleh main-mainkan sumpah ya, hanya untuk situasi darurat saja. Contoh, banyak orang sekarang yang memainkan sumpah itu dengan hal-hal sepele. Ditanya sudah makan apa belum, demi Allah saya sudah makan. Ngapain jawab kayak gitu pakai sumpah? Itu nggak boleh teman-temannya. Bersumpah atas nama Allah memang diperbolehkan dalam agama Islam, tapi ingat situasi darurat, dan hanya diperbolehkan sumpah itu hanya atas nama Allah saja. Jangan bersumpah atas nama-nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga orang yang bersumpah itu harus jujur ya, karena konsekuensinya Allah langsung nanti yang akan menghukumnya. Makanya kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah di hadapan kita, tugas kita itu sudah mengikhlaskan, karena ketika dia menyebutkan nama Allah di atas sumpahnya, berarti itu menjadi urusan dia dengan Allah. Adab kita ya sudah kita terima atas nama Allah. Biarkan Allah yang menghakiminya kalau dia salah. Biarkan Allah yang menghukumnya kalau dia salah. Intinya yang ingin saya kedepankan dalam edukasi video ini adalah tidak ada yang namanya sumpah dengan menginjak Al-Quran dalam agama Islam. Nggak tahu juga saya ini dari mana pemahaman itu muncul ya. Semoga banyak yang sadar ya sehingga tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.